Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zahro dengan nomor NIM 315022000027. Saya dari Fakultas Agama Islam Prodi Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tauladan Rasulullah sebagai pendidik menurut perspektif Al-Qur'an. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian pendidikan Islam. Jadi, pendidikan Islam itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan itu berasal dari kata didik yang mendapat awalan pe dan juga akhiran an, yang artinya proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, perbuatan, serta cara mendidik. Sedangkan pengertian pendidikan secara terminologi yaitu aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya. Nah, teman-teman, tauladan Rasulullah sebagai pendidik dapat kita ketahui dengan beberapa hal, yaitu sifat Rasulullah sebagai pendidik. Adapun sifat Rasulullah sebagai pendidik menurut Al-Quran ada dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, maka tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal. Teman-teman, ayat di atas menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah, yang mana sifat-sifat tersebut telah termaktub juga dalam kitab Taurat, yaitu Rasulullah sebagai pendidik umatnya tidak pernah bersikap keras, tidak berhati kasar, dan tidak pernah membalas kejahatan seseorang, walaupun sebesar apapun kejahatan orang tersebut. Akan tetapi Rasulullah selalu memberi maaf kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, walaupun tanpa diminta, dan selalu bersalaman dengan orang yang berpapasan dengan Rasulullah SAW. Kemudian tauladan Rasulullah sebagai pendidik, yaitu Rasulullah sebagai penyelamat umat dari kemusyrikan. Seperti yang kita ketahui, keberadaan Rasulullah dari eksistensinya di muka bumi ini merupakan sebuah anugerah yang sangat besar yang selalu disyukuri oleh umat manusia sepanjang masa. Karena beliau itu merupakan sosok penyempurna nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, sehingga dengan adanya Rasulullah SAW kita semua bisa terhindar dari kotoran-kotoran kemunafikan, sampah-sampah kemusyrikan, dan dosa-dosa menyekutukan Allah, yang pada akhirnya kita semua mampu menjadi orang-orang yang mengerti dan faham akan tanda-tanda kebesaran Allah, dan juga mampu terhindar dari bahaya musyrik. Dan yang tak kalah pentingnya, kita mampu belajar dan mengajarkan kitab Allah dan hikmah diturunkannya Al-Quran. Hal ini tergambar dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami
kemudian menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang tidak kamu ketahui. Yang ketiga, Rasulullah sebagai pengarah umat kepada kebajikan. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dan penyampaian ayat-ayat Allah kepada umat manusia telah berhasil mengajak dan mengarahkan mereka kepada kebajikan. Keberhasilan ini telah diakui oleh Sang Pencipta melalui wahyunya yang berada dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau aman ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat kebaikan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Teman-teman, sebagaimana yang telah kita ketahui, Rasulullah SAW senantiasa membimbing dan mengarahkan umatnya kepada kebaikan melalui tingkah laku yang diperlihatkan oleh beliau setiap harinya, ditambah lagi dengan ucapan-ucapan beliau melalui hadis qauliyahnya. Ada beberapa hadis yang mengarahkan umat Islam kepada kebajikan. Di antaranya, hadis Rasulullah menyuruh umatnya untuk selalu jujur kepada siapapun, karena jujur merupakan tonggak utama dari segala kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, berlaku jujurlah kamu karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan menghantarkan kita kepada surganya Allah. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.